memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya. Shalom. Selamat bertemu kembali ya ibu-ibu wanita pilihan Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yang mana pada sore hari ini saya ambil judul memuliakan Allah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama belajar kali ini bagaimana kita itu memuliakan Allah. Ibu-ibu, firman Tuhan kali ini akan terambil di dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-46 sampai dengan 55. Mari kita baca firman kali ini. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai beraikan orang-orang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar, dan menyuruh orang-orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari ini kami sama-sama akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua urapan-Mu yang luar biasa atas kami semua Tuhan, sehingga kami tahu apa menjadi maksud-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Urapi kami semuanya dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu wanita pilihan Allah yang dikasihi Tuhan, pada kali ini kita mengambil judul memuliakan Allah, memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa kita harus memuliakan Allah? Karena kita sudah dibeli dan sudah lunas dibayar. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu sudah dibeli. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu sudah membeli kita loh. Dengan lunas dibayar dengan darahnya. Beliau sudah rela mati, disalib, disakiti, dihina, akhirnya mati untuk kita semuanya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah dengan Allah dengan tubuhmu. Itu adalah firman Tuhan yang luar biasa. Karena darahnya sudah membeli kita, sudah lunas dibayar, maka muliakanlah Allah. Lalu ibu-ibu kita mau tanya, bagaimana cara memuliakan Allah? Pertama, yaitu dengan memuji Tuhan, dengan nyanyian syukur. Karena puji-pujian itu akan mengundang hadirat Tuhan. Tuhan akan hadir di atas puji-pujian kita. Pujian itu sama dengan kita berdoa. Karena lagu-lagu pujian itu senantiasa menyembah Tuhan, meninggikan Dia. Sama dengan kita itu berdoa kepada Tuhan. Pertama tadi muliakan Tuhan dengan memuji Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara memuji Tuhan? Memuliakan Tuhan dengan perkataan dan ucapan. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Yang kedua, memuliakan Allah dengan cara memperkatakan perkataan dan ucapan yang memuliakan Tuhan. Di dalam hati, apa yang di dalam hati keluar melalui mulut. Maka bunda-bunda yang dikasihi oleh Tuhan, muliakan Tuhan dengan memperkatakan yang baik, memperkatakan yang benar, memperkatakan firman Tuhan. Di dalam ayatnya tadi, apa yang di dalam hati itu keluar melalui mulut. Kalau kita selalu dan selalu membaca firman Tuhan, kita selalu dan selalu merenungkan firman Tuhan, maka apabila ada sesuatu, ada masalah, ada apapun, yang keluar dari mulut lidah bibir kita adalah kata-kata memuliakan Tuhan. Firman-firman yang keluar. Juga bila ada masalah apapun itu, yang di dalam pikiran kita adalah ayat-ayat firman Tuhan. Kemudian bagaimana cara memuliakan Tuhan? Yang ketiga adalah dengan cara harta kita. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Di dalam Amsal 3 ayat 9, mari kita baca. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam sini bisa kita lihat bersama. Muliakan Tuhan dengan harta kita. Apa yang ada di dalam yang kita punya, itu bisa memuliakan nama Tuhan. Apa yang kita bisa beri untuk saudara-saudara kita, untuk yang di sekeliling kita, itu akan Tuhan tahu bagaimana memuliakan Tuhan. Sehingga orang luar itu tahu, oh, wanita-wanita pilihan Allah adalah orang-orang hebat karena mau memberi, mau berbagi. Kemudian di dalam Mazmur 50 ayat 23 juga kita baca sama-sama. Siapa yang mempersembahkan syukur kepada korban, ia memuliakan aku. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di sini sudah jelas bahwa Tuhan berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, persembahan syukur kita itu sama saja dengan memuliakan Dia, memuliakan Allah yang luar biasa. Kemudian lagi kita baca sama-sama, banyak sekali ayat-ayat yang bisa terambil dalam firman itu tentang bagaimana memuliakan Tuhan itu dengan cara mempersembahkan harta kita. Yang ketiga di dalam Amsal 28 ayat yang ke-27. Kita baca. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan dikutuki. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Tuhan sudah berkata, kalau kita memberi, kita tidak akan berkekurangan. Pasti itu, saya imani ini dari dulu. Memberi kita tidak akan kurang.
Memberi itu tidak akan kita berkekurangan, tapi justru akan bertambah. Luar biasa. Tuhan mengajar kita untuk senantiasa berani memberi, berani mempersembahkan harta kita. Karena dikatakan di sini, yang menutup mata itu akan dikutuki. Saya percaya ibu-ibu kita semua tidak ada yang mau dikutuk Tuhan. Tapi kita mau senantiasa kita memberi dan mau diberkati oleh Tuhan. Senantiasa ingin mempermuliakan nama Tuhan dengan harta kita. Lagi terambil di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Firman ini pesan Allah yang luar biasa, bahwa orang-orang kaya itu juga harus belajar. Dia boleh masuk surga atau akan masuk surga kalau dia mencintai pemberian, memberi dan membagi. Jadi tidak mencintai hartanya, tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri. Karena dikatakan kok sukar orang kaya itu masuk kerajaan surga, karena dia itu harus belajar mencintai memberi, mencintai membagi. Maka kita belajar, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita belajar. Tidak harus banyak memberi itu, memberi tenaga kita, memberi pemikiran kita, apapun itu. Di luar harta juga itu namanya memberi. Memberi dengan doa-doa pada teman-teman kita, satu gereja atau saudara-saudara kita, belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Pasti Tuhan akan menjaga kita. Kemudian saudaraku yang terkasih, kalau tadi sudah 3 ya, memuliakan Tuhan dengan cara memberi dengan harta kita. Yang keempat, memuliakan Tuhan dengan menaikkan ucapan syukur. Di dalam Lukas 17 ayat 15 sampai dengan 18 dikatakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? 10 orang kusta sudah ditahirkan oleh Tuhan, sudah sembuh, tapi hanya 1 yang kembali. Dia tersungkur mengucap syukur pada Tuhan. Lalu kita itu termasuk di dalam yang mana? Yang 1 atau yang 9 orang itu? Mari kita belajar untuk menjadi orang yang 1 itu. Kita datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya ucapan-ucapan syukur kita tinggikan dia. Percaya itu akan menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah salah satu untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan senantiasa mengucap syukur akan kasih pertolongan kita di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita tidak akan pernah bisa seperti sekarang ini tanpa pertolongan Tuhan. Maka senantiasa mengucap syukurlah, bersyukur kepada Tuhan, karena dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Menaikkan syukur pada Tuhan dengan hati yang bahagia, hati yang penuh dengan sukacita. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kalau kita dianiaya karena kebenaran, kita harus menaikkan syukur. Walaupun kita saat mungkin teraniaya, tapi karena kebenaran, itu adalah salah satu memuliakan nama Tuhan. Apapun keberadaan kita, harus tetap mengucap syukur. Kita dalam keadaan sakit, ada persoalan, ada masalah, difitnah, apapun itu, kita sudah hidup benar, tapi dianiaya, apapun itu kita tetap mengucap syukur. Karena Tuhan itu pasti punya rencana yang indah di dalam hidup kita. Percaya Ibu. Kemudian sakit hati, pelit,
Kepahitan hati adalah akar daripada segala penyakit. Jauhkanlah semua itu. Tapi hati kita senantiasa meluap dengan rasa bahagia, rasa sukacita. Sukacita yang bergembira itu bagaimana toh? Ya dengan segala sesuatu yang terjadi pada saat ini. Walaupun musim pandemi seperti ini, tetap kita mengucap syukur, tetap kita bersukacita. Kalau tidak ada pandemi mungkin kita tidak berjam-jam, berapa jam dalam sehari kita berkumpul dengan keluarga. Tapi kalau dengan ada pandemi itu mungkin berapa 24 jam kita berkumpul dengan keluarga. Kita syukuri apapun yang ada di balik masalah, apapun yang ada di dalam pandemi ini. Kita percaya Tuhan punya rencana yang indah. Kemudian ibu-ibu, bagaimana saat ini keadaan kita, apapun itu, semuanya kita harus tetap mengucap syukur. Demikian ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada sore hari ini. Saya ulas kembali bahwa bagaimana kita memuliakan Allah adalah dengan satu, memuliakan Allah dengan memuji Tuhan. Yang kedua, memuliakan Allah dengan perkataan-perkataan dan ucapan kita yang baik. Muliakan Allah dengan hartamu. Dan yang keempat, muliakan Allah dengan ucapan syukur. Demikian renungan kita pada sore hari ini. Mari Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami sudah merenungkan bagaimana cara kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami percaya kami akan senantiasa memuji Engkau. Kami akan senantiasa memuliakan nama-Mu dengan perkataan dan ucapan-ucapan kami yang baik. Muliakan Engkau dengan harta-harta kami. Dan muliakan Engkau dengan ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk bisa senantiasa memegang erat apa yang menjadi pesan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua kaum wanita, berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Kami percaya Engkau memberkati kami semua dengan yang luar biasa. Berikan kesehatan, kekuatan pada kami semuanya. Biarlah kami semua bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.